Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita hari ini berjumpa lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab, yang saya percaya akan memberikan uraian yang jelas dalam kehidupan kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil masih dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Secara spesifik, Rasul Paulus memberikan peringatan dan teguran kepada kita, utamanya kaum laki-laki yang disebut sebagai bapak-bapak. Satu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ke-12 murid ketika itu masih lengkap, ada satu hal yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata bahwa aku dan Bapa itu satu. Barang siapa sudah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kemudian salah seorang murid berkata kepada Yesus, Bapa, yaitu Filipus, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, barang siapa sudah melihat aku, ia melihat Bapa. Saudara, seruan ini merupakan seruan sebuah generasi kita di zaman ini, bahwa ada banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah atau figur bapa. Bapa tidak berfungsi secara baik. Kalaupun ada, kita mungkin menjadi bapa yang otoriter, yang harus maunya diikuti, ya. Atau mungkin kontras yang berikutnya adalah bapa gampangan yang memberikan apa saja. Oh, nggak apa-apa nak, kamu lakukan ini, lakukan itu, sehingga kita menjadi bapa gampangan. Nah, kedua sikap hal ini tentu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai seorang ayah atau sebagai seorang bapak, kita harus lembut tetapi juga tegas terhadap anak-anak. Ada banyak kali kita mendisiplinkan anak-anak lewat batas, saudara-saudara. Ada banyak anak-anak yang akhirnya memberontak oleh karena ayah terlalu mendisiplin, terlalu keras. Anak digebukin. Kalau anak nggak sesuai dengan kemauan kita, kita vonis anak itu sampai mungkin terkencing-kencing, saudara-saudara. Sehingga ketika anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, akhirnya memberontak. Saya adalah salah satu contoh dari didikan seperti itu. Berontak terhadap orang tua oleh karena didikan yang terlalu keras. Iya kan? Menjadi anak yang gampang menyerang balik, tidak setuju dengan apa yang diajarkan Bapa. Oleh sebab itu Alkitab menyatakan bahwa jangan sakiti hati anakmu. Artinya kalau kita memberikan didikan ya secara keras atau mungkin secara langsung personal, kan kadang-kadang perkataan kita juga bisa menyakiti hati anak-anak, saudara ya. Ada ungkapan-ungkapan secara verbal ini yang menyakiti tanpa kita sadari dalam keadaan emosi. Nah, ketika saudara dan saya melepaskan hal itu, saran dari saya adalah segera balut hati anakmu supaya anak-anak tidak sakit hati. Karena anak-anak yang tumbuh dalam sakit hati, satu ketika nanti efeknya adalah menjadi penyimpangan perilaku seksual. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang sekarang LGBT itu adalah mereka yang kehilangan figur ayah. Ayah mereka ada tetapi ayahnya terlalu keras atau mungkin terlalu gampang memberikan harapan-harapan palsu. Sehingga mereka berkata bahwa percuma punya ayah. Ayah hanya menyakiti hati ibu, ayah tidak setia dengan pernikahan. Ayah saya seorang pemabuk, ayah saya seorang penjudi, ayah saya seorang penjinah yang tidak setia dalam pernikahan. Untuk apa menikah? Lebih baik menjalin hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Hal itu yang menyedihkan, menjadi jeritan di masa kita sekarang ini. Dan dosa Sodom dan Gomora dipertontonkan saudara hari-hari ini oleh karena perilaku ayah yang menyakiti anak-anak. Kalau saudara sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, ada perkataan, ada tindakan, ada kekeliruan yang kita lakukan menyakiti hati anak-anak. Inilah waktu ketika firman ini disampaikan. Yuk sama-sama kita datang pada anak-anak kita. Kita berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni anakku. Ampuni cara mendidikku yang salah, yang keliru. Supaya mereka tidak sakit hati dan jangan tawar hatinya. Firman ini datang bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi saudara. Menyadarkan kita
bahwa biarlah kasih Bapa mengalir di antara kita sehingga anak-anak kita tumbuh besar dengan pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang seringkali kami ajarkan kepada anak-anak kami terlalu keras Tuhan. Mungkin secara verbal, mungkin dengan emosi kami pukul anak kami. Kami hajar mereka Tuhan dengan emosi kami. Kami ingin bermaksud menanamkan kebenaran, tetapi kami kurang punya kasih dari sorga, dari Bapa Sorgawi. Ampuni kami Tuhan sebagai bapak-bapak, sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga. Kalau kami menyakiti hati anak-anak kami mau bertobat hari ini. Biarkan kasih Bapa menjamah setiap pria, menjamah setiap suami. Ada hubungan-hubungan yang sudah rusak, mungkin anak-anak kami sudah menyimpang perilakunya Tuhan. Di antara kami yang sedang menonton program ini, yang mungkin anak-anaknya sedang terlibat dalam perilaku seksual, homo, lesbian, LGBT dan sebagainya. Tuhan, pulihkan kami semua. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu yang tidak dibatasi dengan waktu dan tempat beracara atas kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, pulihkan setiap hubungan-hubungan yang rusak. Ajari kami mengasihi anak-anak kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami, menjamah hati Bapa-Bapa, sehingga kami mengasihi anak-anak kami seperti Tuhan mengasihi kami. Seperti Tuhan melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi, yang disucikan dan dibenarkan. Kuasa firman-Mu beracara atas kami semua di mana-mana saja Tuhan, sehingga Tuhan menjamah kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sayangi anak-anak-Mu, saudara. Tuhan berkati kita semua.